Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor teh. Langsung saja ke saham pertama, Buka, yang ditutup di harga 142, menguat 5,97%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya, Buka akumulasi. Buka berhasil breakout. Dan ya, dia bertahan di atas EMA 200. Bagus nggak? Bagus. Valid nggak breakout? Harusnya iya. Target 150, 155. 2 minggu ke depan kita targetkan. Ya. Dan Bapak Ibu perhatikan, Buka ini sudah sideways panjang dari Maret 2024. Belum ada uptrend. Masih bergerak sideways. Nah, yang Bapak Ibu perlu perhatikan, bisnisnya seperti apa sih? Tahu sendiri bisnisnya sekarang bisnis pembayaran online ya, jual beli pulsa online, pembayaran asuransi BPJS. Dan ya memang kalau diketahui hasil IPO-nya belum, kalau nggak salah belum ada digunakan ya, disimpan di obligasi atau di mana gitu. Ya secara bisnis menurut saya belum ada gebrakan ya, masih ya flat bawah, bahkan nggak ada. Dari e-commerce turun, tapi kalau sahamnya naik bisa nggak? Bisa. Gini aja kita menganalisanya Bapak Ibu ya. Kita kan nggak tahu nih gebrakan barunya apa. Siapa tahu ada sentimen bagus, nanti story yang bagus, tiba-tiba dia tembus 150. Karena info itu akan direfleksi oleh market. Bisa sebulan, 2 bulan sebelumnya, bahkan 3 bulan sebelumnya itu market sudah bereaksi duluan. Nanti pas rilis info, marketnya sudah di atas. Ya memang kalau Bapak tarik jauh ketinggalan ya, harusnya dapat dari 120. Tapi baru naik 10%. Menurut saya ya cukup ideal aja lah. Lumayan cut loss-nya dalam 17%. Rewardnya cuma 9%. Gak ideal nggak? Ya nggak ideal. Tapi kalau kalau secara teknikal ya mestinya kalau dia jebol lagi 130-nya gagal. Nah seperti ini risk reward seimbang. Jadi kan udah tahu nih risk reward seimbang seperti ini. Gimana cara belinya? Ya kalau bisa nawar biar risknya makin kecil. Kalau bisa dapat di 137, risknya cuma 6%, rewardnya 2 kali lipat. Intinya kita nggak tahu cerita apa. Pasti ada ceritanya nanti kalau dia menembus 150. Ya, pasti ada story-nya nanti muncul. Kita lihat ya, teknikalnya bagus, diakumulasi terus nih. Nggak tahu crossing barang atau apa ya. Pokoknya diakumulasi terus tuh. Bahkan dari Juni itu akumulasi terus tuh. LG 254 miliar. Di average 137. Mungkin mereka nih nggak tahu info, tiba-tiba beli barangnya. Kan? Logikanya gitu aja. Berpikirnya. Kalau Bapak Ibu kemarin Juni kemarin. Ya dia beli itu di harga atas tuh. Tapi dibawa turun sampai 120 kan? Juli. Tapi mereka terus beli. Coba kita lihat Juli ya. LG beli 57 miliar. Di waktu buka di bawah. Kalau Juni kemarin berapa LG? Ini kan 57 miliar. 254 miliar. Berarti mereka sudah punya. Berarti mereka sudah punya harga itu di atas. Nah 138. Bayangin 138 tuh dibawa ke 120 nggak cut loss. Apa yang menjadi pertimbangan? Gak tahu kan kita? Ya itulah cara menganalisanya. Tapi apakah selalu benar 100%? Belum tentu. Itulah gunanya trading plan, mengantisipasi yang kita tidak tahu. Kalau tiba-tiba ada jualan ya kita jualan. Wah, tahu gitu saya hot dong. Kemarin beli 140 saya cut loss. Dan habis itu saya nggak beli, takut terus turun. Akhirnya dia naik, menyesal saya. Susah juga ya. Itu. Jadi ya kalau biasanya Bapak Ibu tuh pakai support-support kuat. Nah kalau di support kuat ini bertahan, ya tahan. Itu ya. Jadi untuk buka 150 minggu depan. Lanjut. Goto yang ditutup 358 terkoreksi 3,33%. Asing net buy. Goto akumulasi. Percuma akumulasi tapi nggak naik-naik kan. Tapi ini bottom bisa nggak seperti Buka? Bisa. Man kalau dilihat kan memang buangan. Terlihat ada akumulasi. Average mereka di Juli ini di 58. Coba kita tarik sebulan sebelumnya. Ya buangan juga. Tapi akumulasi juga ya bisa dibilang nih.
yang atas 354 miliar. Harganya ya ini average mereka nih. Intinya gini aja, kalau Bapak Ibu yakin Goto, ini disclaimer ya, bukan ajakan untuk membeli, menahan, menjual ataupun lainnya. Kembali saya hanya menganalisa arah dan tren, dan ya itu hanya potensi-potensi, bukan pasti. Jadi di market ini tetap selalu gunakan akal sehat Bapak Ibu. Keputusan jual beli Bapak Ibu tangan sendiri. Secara logika, ya kita akan melihat mereka nih akum. Dan ini support. Ya udah, kalau dia jelek-jeleknya 10%, buang aja pejam mata. 10% buang aja pejam mata. Dari harga berapa Ibu beli sekarang 58, 10% buang aja. Harga 60, 10% buang aja. Itu intinya ini harus dijaga. Kalau sampai gagal ya gagal. Minggu depan harus naik di atas 62. Cuma harus naik 5%. Mampu nggak? Kita lihat ya. Kalau 62 tembus berarti ada peluang akhir Juli dan awal Agustus ke 72. Ya, ada peluang swing atas. Kita lihat dengan sentimen-sentimen yang kurang bagus di Goto ya. Semoga bisa. Itu. Lanjut. IMTK yang ditutup dengan 580 menguat 6,42%. Asik net buy. Kalau dilihat dari broker resmi IMTK akumulasi. IMTK waduh bangkit juga ya. Jadi saat ini bagus, arah atas 600, 620 arah. Sudah peluang besar. Ini rejection nggak? Iya, rejection. Wah, tapi dalam benar dong. Iya. Kebetulan dia mantul dari 480 dulu support kuat. Simple analisa itu Bapak Ibu. Ya, misalnya beli di sini. Wah, ini kelihatan support kuat, jebol, cut loss. Coba lihat, wah ini 2-3 minggu dia udah bertahan nih di 474. Saya take buy aja lah. Cut loss lagi kali paling 3%. Di atas cut loss 4% mungkin. Di bawah 3%, 7%. Itu sangat mungkin lah diganti Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya sistem trading. Dan ternyata pas Bapak Ibu cut loss di atas, buyback beli di bawah, rally. Ketutup kan? Kebetulan ketutup. Iya dong, sudah lihat market. Ada yang nggak ketutup nggak? Ada juga yang nggak ketutup. Tapi kan sudah bener analisa Bapak Ibu. Misalnya cut loss dulu, nanti buyback di bawah. Kalau gagal lagi ya maksimal 2 kali. Kalau saya ya Bapak Ibu, ini yang saya gunakan sampai saat ini. Saya itu kalau sudah 2 kali beli saham, beli atas gagal, beli bawah gagal, saya tidak akan lihat saham itu lagi. Sementara waktu. Biar apa? Meredam emosi. Meredam pengen balas dendam. Saya cari saham yang masuk akal lagi. Yang mungkin uptrend daripada maksa di saham downtrend. Ini kan ibaratnya tuh kita maksa. Sudah tahu dia jebol. Cup and handle-nya terbentuk. Nah ini polanya juga sampai kan. Baru dia mantul. Ya kalau kita beli lagi di bawah turun lagi. Itu berarti sudah downtrend. Seperti itu aja. Gimana kalau habis itu dia naik dari bawah dari 420? Ya lain cerita. Yang pastinya sudah sesuai menurut saya lah. Saya selalu pegang itu. 2 kali saya beli saham gagal buang. Saya hindari saham itu dulu. Ya, itu. Ya, tapi kembali ke masing-masing ya. Mau pakai stop loss, mau enggak itu juga silahkan. Jadi MTK uptrend double bottom. Mana double bottom? Ini Bapak Ibu perhatikan. Saya gambar ulang. Tuh neckline-nya di 600-615. Belum besar gak double bottom? Belum besar. Ya. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Harusnya sampai itu. 3% harusnya dapat minggu depan. Lanjut. SRTG yang ditutup dengan 1480 menguat 4,24%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker resmi SRTG akumulasi. SRTG masuk dalam TP2 kami. Apa kami beli? Beli. Di mana kami beli? Di bawah. Mana buktinya? Nih buktinya ya. Silakan kalau tertarik mau yang free gratis. Update saham setiap hari, strategi beli saham, analisa saham. Simple Bapak Ibu tinggal masuk akun Stockbit bagi pengguna Stockbit dan sudah punya akun sekuritas dan punya trading balance atau minimal saldo 10 juta mau berapapun portfolio Bapak Ibu tetap yang menjadi syaratnya itu trading balance-nya 10 juta. Pengguna lama, pengguna baru bisa join. Caranya gimana? Masuk menu profile, scroll ke bawah, ada tulisan external community, masukkan kode R-nya besar R41778. Fee naik, fee normal itu 0,15. Beli menjadi 0,175. Naiknya berapa? 0,025. Fee jual normalnya 0,25 menjadi berapa? 0,275. Naiknya berapa? 0,275.
Jadi kalau di total berapa? Cuma naik 0,45 dari awalnya normal 0,4 menjadi 0,45. Ya, silakan, dan itu tidak permanen. Bapak Ibu join itu per 3 bulan, silahkan diupdate lagi. Kalau memang nggak cocok selama 3 bulan Borneo Trader, Bapak Ibu bisa ajukan untuk keluar dari grup ya, dari aplikasi Bapak Ibu. Dan ya, fee kembali normal. Tapi kalau terlalu bermasalah dengan fee cuma 0,05% itu untuk support Stockbit dan Borneo Trader ya, nih dikasih 12% mau nggak? Cuman harus mengorbankan 0,45, nggak nyampe setengah persen. Bapak Ibu dapat 12%. Kalau saya sih oke kan, nggak usah 12%, ke TP1 aja dulu. Target kami TP1 aja tuh 4%, hampir 5%. Lumayan nggak? Lumayan. Coba dulu, cocok lanjut. Kalau nggak cocok udah keluar. Simple. Dan pilihannya sahamnya seperti apa? Ya jelas saham-saham bagus. Jarang saham high risk. Tapi ada nggak saham high risk? Ada. Dikit-dikit kami ada. Tapi lebih fokus ke second dan big cap. Ya. Kalau tertarik silakan. Tapi kalau Bapak Ibu masih nyaman dengan sekuritas selamanya, bisa masuk link di deskripsi. Pilih grup rekomendasi Borneo Trader. Ya. Silakan kalau tertarik. Nah, itu aja dulu untuk SRTG. Kalau ditanya boleh beli, nggak boleh. Yang penting plan Bapak Ibu bagaimana kalau nggak sesuai harapan. Ya, target 1.900 bahkan nih. Kalau memang jalan masih bullish ISG. Level psikologis 2.000. Potensi arah. Mungkin nggak ini cup and handle? Mungkin. Tapi sepertinya belum bulan ini atau bulan depan. Tetap bangkit gak? Mudah-mudahan bangkit ya. Kalau bulan ini bulan depan ya kita targetkan 2.000 aja dulu. Kalau lebih syukur, kalau enggak ya jangan. Gak masalah. Itu. Lanjut SCMA yang ditutup di harga 179 menguat 4,67%. Asik net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya SCMA diakumulasi. Nggak tahu nih ada apa. Mungkin rebalancing ya. Nggak tahu juga nih. Tanggal 18 kemarin besar-besar. Bangkit. Bagus. Bagus. Arah 180, 200 nutup gap dividen. Kita targetkan nutup gap dividen 2 minggu ke depan sampai awal Agustus ya. 210. Peluang besar ke sana. Jadi boleh beli nggak? Pokoknya kalau Bapak Ibu mau beli pakai ini tutup aja nih, nggak perlu. Kita pakai EMA 200-nya. Kebetulan EMA 200-nya di berapa nih? Di 165. Nah, itu bisa jadi, dan kebetulan itu neckline yang susah ditembusnya. Gimana sih menganalisa neckline yang susah ditembus ya? Bapak Ibu lihat dia berapa kali bisa tembus. Nih mau tembus gagal, turun dalam baru tembus. Nah udah, ini koreksi naik lagi harusnya. Tapi ada juga yang turun dulu dalam lagi naik lagi bisa. Ya kita lihat aja nanti SCMA ya. Harusnya menarik nggak? Harusnya menarik. Coba lihat time frame weekly-nya. Bagus, candlenya bagus, volume meningkat. Kalaupun ada koreksi satu candle mingguan, ya paling doji, koreksi dikit, naik lagi. Harusnya naik lagi. SCMA. Lanjut. WIRG yang ditutup di harga 96 menguat 2,12%. Asik net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya WIRG di distribusi. WIRG weekly-nya, coba lihat weekly-nya dulu. Bagus, volume juga meningkat. Higher high 90 ditembus, aman nggak? Aman. Valid nggak breakout? Valid. Daily-nya bagus. Ke atas jelas. Stop loss. Kalau dia jebol lagi 88 stop loss. Cuman dalam ya. Ya dalam lah. Karena Bapak Ibu belinya di resisten. Dan kebetulan tuh EMA 200. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Konfirmasi ini swing low. Minggu kemarin swing low. Target selanjutnya 105. 108. Nutup gap dividennya nih. Arah WRG. Wow, dia hampir sentuh. Tapi habis itu kena ada yang jualan ya. Ya hari Jumat wajar ada profit taking. Jadi masih tren ke atas, masih. Tetap pakai support berapa? 88 WIRG. Lanjut. GIA yang ditutup di harga 72 terkoreksi 5,26%. Asik net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya GIA akumulasi. GIA masih bagus. Masih arah atas nggak? Masih. Trennya kemana? Ke atas. Apalagi ada akumulasi. Apalagi sentimen kemarin ada info. Ada info juga rilis dari Pak Prabowo ngomong kalau ingin membesarkan Garuda. Ya infonya mau beli pesawat baru lagi. Ya karena itu maskot apa ya, lambang negara.
yang sudah ada itu semenjak kapan gitu ya. Pokoknya Bapak Ibu cari aja berita. Yaitu menjadi sentimen bagus. Bisa naik nih Senin. Pokoknya ingat dia walaupun dalam FCI kalau dia sudah berani atau sudah tutup di atas 80 bangkit lagi. Target 100. Kita lihat. Beli sekarang silahkan. Kalau saya ya lihat nantilah. Ya, itu aja dulu untuk GIA. Lanjut. MPPA yang ditutup di 60 terkoreksi 4,76%. Asik. Net buy. Kalau dilihat dari broker resmi MPPA di distribusi. MPPA masih aman? Masih. Yang penting nggak jebol berapa? Yang penting nggak jebol, kita naikin aja nih. Jangan pakai 55 lagi. Tetap ya kita, yang penting jangan jebol berapa? 55. Itu jangan jebol. Kalau jebol udahlah. Arti cut loss-nya berapa? 10% cut loss 6364. 10-11% target kemana? 7275. Udah. Cut loss-nya 10% atau 11%, reward-nya 12 atau minimal 10%. Kalau tertarik. Jadi koreksi-koreksi dikit makan kalau tertarik. Ada feeling di MPPA, tapi feeling itu kan bisa salah. Itulah gunanya dikombinasi dengan trading plan. Kalau pandangan saya turun lagi di bawah 55 gagal pasti ya, tapi disclaimer. Lanjut. MLPL yang ditutup di 102 terkoreksi 2,85%. Asik. Net buy. Kalau dilihat dari brokers MLPL di distribusi, MLPL disupport. Yang penting gak jebol 97 aman. Kita lihat ya, koreksi-koreksi dikit. Harusnya kalau memang mau ke atas gak jebol lagi nih, neckline 98. Itu aja untuk MLPL. Jadi kalau feelingnya ada di MLPL, ya beli deket-deket support 99, 100, 101. Yang penting gak jebol tadi 97 MLPL. Lanjut. Bovin yang ditutup di 790 terkoreksi 1,25%. Asing. Net sell. Kalau di box resmi Bovin di distribusi, Bovin di support. Mudah-mudahan aman ya. Resisten 850 tembus gas. Risknya kecil tuh, jebol 780 buang aja 770. 3% aja risknya. Rewardnya ya minimal 850 5%. Mudah-mudahan jalan ya. Minggu depan hijau, Senin bagus. Pokoknya Senin harus hijau bagus. Di MMX yang ditutup di harga 380 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing. Net sell. Kalau dilihat dari broker resminya di MMX akumulasi tipis. Di MMX di support. Yang penting jangan jebol berapa? 370. Ya, kalau Bapak Ibu masih yakin di MMX jangan jebol 370. Cenderung kemana arahnya? Belum tahu. Apalagi ada broker summary-nya tuh retail yang beli. Ya itu karena kita belum tahu arah dan retail beli. Cuman kan bisa aja biar retail beli dia naik. Itulah gunanya trading plan. Misalnya Bapak Ibu menganalisanya jangan jebol 370. Ya tinggal pasang stop loss di bawahnya 368, 366. Targetkan aja sedikit ke 400, 420 di MMX. Yang terakhir film yang ditutup dengan 1495 terkoreksi 7,71%. Asing. Net buy. Kalau dilihat dari broker resmi film di distribusi, film aduh jelek ya, tapi biasanya yang seperti ini tiba-tiba ada candle hijau. Kita lihat Senin ya. Kita lihat besok. Kalau ada candle hijau solid Senin, reversal. Naik lagi nih dia. Ya, nggak tahu nih ada crossingan apa nih. Ya menurut saya crossingan. Tiba-tiba ada buangan. Ya. Tapi kalau naik, siap-siap 2000 lagi nih. Mampu nggak dalam 2 minggu, 3 minggu ya. Kita lihat aja. Film. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara bertrader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada trik, salam, dan ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.